Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok manajemen lintas budaya akan mempresentasikan materi tentang manajemen lintas budaya. Kami terdiri dari saya sendiri, Mary Anjani, rekan saya, Nasrullah, Husnul Muawal, dan Adin Nurizal. Kita langsung saja ke materi. Nah, di sini yang melatar belakangi dari manajemen lintas budaya sendiri itu adalah globalisasi. Nah, globalisasi itu sendiri dibuktikan dengan adanya perubahan di beberapa negara. Globalisasi ini bisa menjadi peluang ataupun tantangan bagi suatu perusahaan. Bisa menjadi peluang apabila perusahaan itu bisa bersaing atau memiliki daya saing. Sedangkan globalisasi ini bisa menjadi tantangan untuk perusahaan yang tidak memiliki daya saing. Nah, kemudian karena adanya globalisasi, kemudian muncullah istilah perdagangan global, yaitu perdagangan di mana melibatkan beberapa negara. Nah, perdagangan global ini menuntut seluruh stakeholder agar mampu bersaing dan tidak hanya terpaku pada keunggulan komparatif saja, tetapi juga harus mengedepankan keunggulan kompetitif. Kemudian, manajemen lintas budaya ini tuh sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut. Kemudian, perbedaan itu tuh mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Nah, disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat tetap optimal, sekaligus dipengaruhi oleh globalisasi yang mendunia. Nah, selanjutnya, pengkondisian budaya. Kita sedang membahas tentang manajemen lintas budaya. Tentu saja di dalamnya ada budaya. Nah, budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, kemudian budaya dalam bahasa Inggris itu disebut culture, yang berasal dari kata lain colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kemudian status kepemimpinan dan organisasi. Nah, dalam suatu organisasi, pemimpin atau kepemimpinan itu menjadi suatu hal yang paling penting. Karena organisasi tanpa pemimpin itu akan kacau. Sebagus apapun sumber daya manusianya, sebagus apapun perusahaannya, atau sebagus apapun lingkungannya, jika tidak ada pemimpin, maka tidak akan berjalan dengan baik. Kepemimpinan itu sendiri adalah kegiatan yang mempengaruhi orang lain untuk diarahkan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Praktiknya, kepemimpinan menetapkan visi yang akan dicapai dan dikomunikasikan kepada kelompok agar dapat dilaksanakan. Kemudian, gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini itu tidak sama antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Karena setiap orang itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, perbedaan ini itu disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa berupa sikap dan perilaku dari pemimpin tersebut. Kemudian faktor eksternal itu berupa kondisi perusahaan, karyawan, lingkungan, dan juga sosial budaya, dan lain-lain. Kemudian efektivitas gaya kepemimpinan itu dipengaruhi salah satunya oleh sosial budaya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga dia juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Efektivitas gaya kepemimpinan itu dapat terjadi atau dapat berhasil ketika situasi dan kondisinya itu mendukung. Kemudian, dengan adanya era globalisasi ini, pemimpin dituntut tidak hanya memiliki satu gaya kepemimpinan, tetapi pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang situasional. Karena di era globalisasi seperti ini, perubahan terjadi dengan cepat, sehingga pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang situasional atau yang bisa berada di kondisi apapun. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Putra Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tidak sama antara satu pemimpin dengan pemimpin lain karena disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal.
Tapi seorang pemimpin dituntut harus lebih fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan keanekaragaman budaya di berbagai tempat. Jadi, seorang pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebudayaan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenal beberapa budaya penting di dunia. Manajemen lintas budaya mengarahkan sikap dan perilaku individu dalam mengadaptasi perbedaan budaya. Dengan demikian, orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda tidak berpikir bahwa apa yang mereka anggap sebagai perilaku yang masuk akal dan sopan di budaya lain belum tentu itu sopan dan wajar. Nah, contohnya kita harus memperhatikan dalam memilih bunga di Rusia. Orang Rusia menghindari bunga dengan warna kuning karena mewakili perasaan dan memutuskan hubungan atau penipuan, dan menghindari bunga anjir di warna merah karena merupakan bunga yang diberikan kepada veteran perang yang selamat dari perang atau sebagai karangan yang disimpan di dalam kuburan. Selanjutnya, larangan mendentingkan gelas di Hungaria. Berdasarkan sejarah, Hongaria kalah dengan kejam dari Austria pada tahun 1849 dan menyaksikan para jenderal Austria merayakan kemenangannya dengan minum bir dan mendetingkan gelas. Karena itu, orang Hungaria bersumpah untuk tidak mendetingkan gelasnya saat minum selama 150 tahun. Selanjutnya, hindari penggunaan tinta merah untuk penulisan nama di Korea Selatan. Nah, sebagian orang tidak masalah warna tinta apa yang Anda gunakan untuk menulis nama mereka, namun di Korea Selatan larangan menggunakan warna merah karena bagi orang Korea Selatan tinta merah melambangkan kematian. Karena itu sangat dilarang untuk menggunakan tinta merah untuk penulisan nama di Korea Selatan. Selanjutnya, identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan atau keterlibatan peduli dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikasi, dan nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Negosiasi bisnis internasional lintas budaya yang dilatar belakangi oleh globalisasi yang menjadi tolak ukur bisnis internasional, hingga dalam bisnis diperlukan negosiasi yang dilatar belakangi oleh berbagai macam budaya yang ada, karena individu dalam bisnis internasional sangatlah luas dari segi kebudayaan yang dibawa dari negara masing-masing. Oleh karena itu, harus dikembangkan rencana negosiasi yang akan meminimalkan kesalahpahaman dan konflik potensial. Selanjutnya, manfaat komunikasi. Komunikasi membantu memahami persepsi orang lain. Yang pertama, karena persepsi orang lain sangatlah berbeda-beda dari setiap individunya. Dengan komunikasi, kita dapat mengetahui persepsi orang lain tersebut. Yang kedua, komunikasi membangun budaya dan identitas pribadi. Tanpa ada komunikasi, membangun budaya pun sangat mustahil, karena salah satu latar belakang terjadinya budaya adalah dengan komunikasi. Serta identitas pribadi, kita dapat memahami kepribadian seseorang melalui komunikasi salah satunya. Yang ketiga, komunikasi memiliki kualitas persuasif. Maksudnya, kita dapat mengajak orang lain dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu sangatlah penting. Sehingga menurut Hall, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Alasan dualitas itu adalah bahwa Anda mempelajari budaya melalui komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi adalah budaya Anda. Setiap budaya mempresentasikan anggotanya melalui cara berpikir dan cara berperilaku. Selanjutnya, multikulturalisme.
Multikulturalisme ini adalah berbagai macam budaya yang ada di suatu daerah atau di suatu negara, bahkan di dunia. Keanekaragaman budaya tersebut dapat dimanfaatkan atau keanekaragaman tersebut menyangkut nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan lingkungan global nih untuk yang selanjutnya. Jadi di sebagian besar budaya itu, orang diajari untuk melihat alam secara terpisah dari diri mereka sendiri, sebagai musuh untuk didorong di dunia yang terdiri dari entitas tingkat yang terpisah. Dan berarti ini tidak terkait satu sama lain, dan masing-masing dalam perjalanannya sendiri hingga tak terbatas. Nah, hingga terdorong melakukan banyak inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam budaya orang itu sendiri. Dalam batas-batas kontekstual, kesadaran masyarakat dan sinergi budaya, masyarakat dipandang sebagai inovator zaman budaya mereka sendiri karena kemampuan mereka untuk berpikir abstrak dan bergerak dalam praktek dari tren sejarah era teknologi. Sebagai contoh, dulu kita misalkan ingin menaiki ojek, kita harus mencari ojeknya terlebih dahulu nih, berkeliling atau mendatangi pos-pos tertentu. Namun karena ada seseorang yang inovatif yaitu Nadiem Makarim, beliau membuat aplikasi Gojek sehingga memudahkan kita sebagai penumpang atau orang yang ingin pergi berjauhan itu tinggal install aplikasi dan cari tukang ojek di aplikasi tersebut. Ya, itu sangat memudahkan urusan manusia. Semua pencapaian ini tuh berasal dari upaya pluralistik di antara kontak multikultural. Oke, untuk selanjutnya kepemimpinan lintas budaya. Terdapat 3 subjek yang seringkali terkait dengan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan lintas budaya, gender dalam kepemimpinan, dan pengelolaan keanekaragaman dalam kepemimpinan. Pengaruh budaya dan perilaku kepemimpinan budaya ini sangat beragam, dan perilaku kepemimpinan dalam suatu organisasi itu juga dapat berdampak pada efektivitas organisasi. Karena efektivitas organisasi ini menjadi sebuah sasaran yang harus dicapai berdasarkan usaha bersama, ini menurut Gibson. Nah, peran kepemimpinan lintas budaya ini dapat menjembatani atau jadi jembatan nih untuk kesalahpahaman yang terjadi dari dua suku berbeda berkat pemahaman pemimpin mengenai perbedaan nilai-nilai budaya. Nah, jadi kelebihannya seorang pemimpin yang dapat memahami perbedaan nilai-nilai budaya ini bukan hanya menganggap budaya dirinya sendiri itu lebih baik daripada budaya lain, karena jika ada seorang pemimpin yang beranggapan seperti itu, maka tentunya tidak akan membuat kerjasama yang baik di antara kedua budaya yang berbeda. Ya, selanjutnya ada global team. Nah, dari kata sendiri itu dapat kita lihat bahwa global team itu merupakan kelompok dari karyawan-karyawan yang dipilih dari 2 atau lebih konteks budaya dan terkadang 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk mengkoordinasi, mengembangkan, atau mengatur berbagai aspek operasi global dari suatu perusahaan. Contohnya nih, saat perusahaan membentuk sinergi aliansi dan international joint venture. Nah, lalu ada global team multikultural yang dapat memberikan kesempatan untuk berintegrasi secara luas dengan perbedaan sosial, budaya, dan perspektif bisnis menjadi keputusan kunci yang mempengaruhi kesuksesan dari operasi internasional. Nah, untuk hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya, itu persepsi dapat mempengaruhi penghargaan terhadap budaya, lalu mempengaruhi struktural budaya, lalu dasar pembelajaran, hubungan secara fungsional, berhubungan dengan eksperimen, dan memiliki peran satu sama lain. Nah, untuk hubungan yang selanjutnya yaitu memungkinkan pemberian makna, menghasilkan perilaku, membuat paham akan perbedaan, memahami antar budaya, mengetahui cara untuk hidup, dan membangkitkan minat pada budaya. Oke, sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.